itu bahwa swasta harus bisa baik, apakah itu dikembangkan oleh masyarakat, apakah dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pusat, tapi yang paling tepat adalah dikembangkan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun pusat, agar anak-anak bangsa kita yang tidak dapat kuliah di negeri itu juga mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama baiknya dengan perguruan tinggi negeri. Karena ini adalah demi bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, di mana tidak satupun warga negara yang merasa bahwa dia kurang beruntung hanya gara-gara dia tidak bisa masuk kuliah di negeri. Dan saya kira program beasiswa dan bantuan-bantuan landai dari kementerian hari ini sangat-sangat jelas keberpihakan pemerintah untuk memperhatikan bagaimana meningkatkan kualitas dan daya saing bagi perguruan tinggi swasta. Saya kira itu. Pak, kalau totalnya PTS yang dibina sekarang totalnya berapa? Kalau sekarang ini kurang lebih 230-an. 230-an. Iya, karena katanya kan kita 346. Nah, keluar itu 110-an. Berarti kita kurang lebih 230-an sekarang. Pak, selama pembinaan mungkin rata-rata yang dikeluhkan atau ditemukan di lapangan seperti apa, Pak? Sebetulnya gini, itu masih penyakit-penyakit lama. Tapi saya melihat bahwa ada animo yang sangat baik dan sangat besar semangat perguruan tinggi swasta untuk mengubah juga paradigmanya. Itu yang paling besar itu adalah karena masih ada memang oknum yang ingin kuliah itu tidak kuliah tetapi punya ijazah. Itu oknum. Masyarakat kita masih banyak yang begitu. Masih ada, bukan banyak tapi masih ada. Nah, peluang ini yang digunakan oleh ada oknum di dalam perguruan tinggi swasta yang tergoda dengan godaan itu. Jadi ada supply and demand. Ada yang berkeinginan, ada juga yang mau memberikan. Nah, itu salah satu yang jadi persoalan. Yang kedua, memang sebetulnya ini bukan kesalahan dari, memang keterbatasan sarana prasarana, kemudian kemampuan yayasan mengembangkan perguruan tingginya itu masih sangat-sangat terbatas. Mengapa demikian? Sebetulnya satu hal yang harus kita apresiasi bagi masyarakat yang mengelola pendidikan khususnya di daerah, ini kan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di daerah yang murah. Cuma saking murahnya, maka perguruan tinggi itu kurang berkembang. Nah, dengan bantuan pemerintah hari ini dalam bentuk beasiswa, apakah itu dalam bentuk UKT, terutama khusus untuk KIP kuliah, itu sangat-sangat membantu perguruan tinggi swasta yang kecil di daerah untuk bisa berkembang, memajukan kualitas dan daya saingnya. Saya kira di situ masalahnya. Dan sehingga dengan demikian saya optimis bahwa di masa depan perguruan tinggi swasta akan semakin baik, dan kami di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi juga akan semakin berani memberikan sanksi berat kepada perguruan tinggi swasta yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena kenapa? Pemerintah sudah turun tangan membantu di dalamnya. Kalau yang selama ini memang agak susah. Kalau kapan kita hukum dia sesuai dengan aturan yang ada, bisa mati itu sekian persen perguruan tinggi swasta. Kalau begitu siapa yang rugi? Negara juga rugi, karena berarti pelayanan pendidikan tidak sampai ke daerah. Kalau tidak sampai ke daerah, maka APK kita, angka partisipasi kasar penduduk kita menjadi sangat rendah. Saat ini memang masih rendah, dan kita berupaya untuk meningkatkan itu supaya bisa meningkat angka partisipasi kasar dalam artian berapa jumlah mahasiswa baru yang diterima tiap tahun, karena kemampuan masyarakat dari SMA ke perguruan tinggi akan semakin tinggi, semakin baik itu jika kita bisa mendekatkan pelayanan pendidikan itu di daerah. Untuk bisa seperti itu, supaya pendidikan di daerah tidak kurang kualitasnya, tidak rendah daya saingnya, maka memang sudah sangat tepat hari ini kebijakan Mas Menteri bagaimana memberikan perhatian yang lebih lagi kepada pendidikan swasta.